Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan bahas barang yang belum pernah kita review sebelumnya di channel Tech Manis, yaitu sebuah laptop. Ini laptop gue dipinjemin sama AMD Indonesia dan pas banget momennya ketika gue baru jual laptop pribadi gue yang MSI untuk bikin satu PC di ruangan Tech Manis. Jadi ini super kepake sama gue, super nyaman banget gue pakai untuk mobile karena ini beneran tipis dan cukup powerful si laptop ini. Udah tipis, ringan, compact, nah pokoknya nanti akan gue jelasin di dalam videonya. Ini laptop HP Pavilion Aero 13 yang Ryzen 5 5600U. Kalau misalnya kalian pengen lebih powerful bisa yang Ryzen 7 5800U. Jadi gimana untuk laptop ini kita akan bahas, so langsung aja masuk ke videonya. Satu hal yang langsung gue notice pas gue pegang laptop ini laptop super ringan banget. Seringan itu, kurang dari 1 kilo, 955 gram lebih tepatnya. Dan ini enak banget untuk mobile, dibawa kemana-mana, dimasukin tas apa aja kayaknya muat deh. Dan ini untuk gua baca skrip pas lagi syuting kayak gini, ini enak banget. Gue cuman megang satu tangan kayak gini dan gue tahan durasi syuting biasanya 1 jam gue syuting. Kayak gue pegang kayak gini dong nih, nyaman, senyaman itu. Jadi gue nggak harus nyiapin meja di depan, nggak usah nyiapin kursi di depan. Build quality laptop ini cukup solid, kayak gue tekan-tekan tuh kayak nggak ada bunyi-bunyi gitu ya. Dia punya layar juga ini kokoh aja gitu, nggak wobble juga. Terus dia punya engsel ini kokoh gitu loh. Jadi kita bisa buka laptop ini dengan satu tangan. Itu biasanya laptop mahal, laptop bagus tuh indikasinya tuh kayak gitu. Ya. Badinya ini bukan metal, sejujurnya gue kurang paham ini bahannya apa, kayak plastik gitu tapi kokoh. Terus dikasih coating brush metal gitu biar kelihatan kesannya tetap ada metalnya gitu. Jadi kalau dipegang tuh kayak, dan karena gue terima ini unit review, terus gue lihat di belakang sini tuh ada bagian yang lecet-lecet gitu. Ini karena kena kunci sih kayaknya. Nah ini artinya berarti kalian harus hati-hati kalau misalnya pakai laptop ini, karena ya kalau lecet sedikit itu akan kelihatan banget kayak gini gitu. Di laptop ini tuh ada bahan yang dari bahan daur ulang gitu, yaitu di keycaps-nya dia dan di speakernya dia gitu. Itu adalah campaign dari si HP untuk ngurangin sampah plastik di ocean gitu. Ini laptop compact banget, seukuran dengan kertas A4, tapi kita tetap dapat fasilitas yang cukup lengkap di dalamnya. Layar 13,3 inch dan ini udah bezel-less 90% screen to body ratio, jadi kelihatan elegan dengan masih ada tulisan HP di bawah dan webcam 720p di atas. Resolusi webcam 720p kayak harusnya bisa lebih lah ya. Untuk resolusi layar mungkin kedengarannya di sini agak aneh ya, karena bukan Full HD tapi WUXGA. Aneh ya? Iya. Jadi ini tuh ukuran layarnya 1920 x 1200 bukan 1080 gitu ya. Nah, emang ini jadi akan agak lebar sedikit daripada Full HD. Cuman kalau gue pribadi sih nggak terlalu berasa banget gitu ya, dan malah lebih nyaman kayak gini tentunya karena lebih lebar. Menarik dari layar laptop ini tuh dia udah punya warna yang menurut gue udah cukup bagus banget. Dia itu udah IPS panel dengan 100% sRGB color gamut, itu bisa banget setara dengan 72% NTSC ya. Brightness juga udah terang banget di 400 nits, jadi ini kalau kita kerja di tempat yang terang atau outdoor ini udah aman banget. Untuk keyboard, laptop ini punya layout 75%, jadi ada F-row, ada dia punya patch up, patch down, home delete, dan ada arrow juga. Untuk layout keyboard laptop tuh emang gue paling suka di 75% dibanding yang full size yang ada numpadnya gitu. Ini lebih enak sih bagi gue gitu ya. Untuk keycaps, walaupun dia bilang ini daur ulang, tapi nggak berasa kayak ini daur ulang atau bahan murahan gitu ya. Ada backlit dual level brightness, ini cukup untuk pakai laptop ini di ruangan gelap. Di ujung kanan atas ada tombol power, tapi tenang, ini nggak akan mati ketika kalian sekali pencet. Ini akan mati ketika kalian pencet 5 detik atau 2 detik. 2 detik itu untuk sleep, 5 detik itu untuk shutdown secara paksa gitu. Dan kita dapat touchpad yang luas dan dia punya surface yang cukup enak juga di touchpadnya ini. Gua tanpa harus pakai mouse ini bisa untuk provide kerjaan-kerjaan ringan gua. Untuk fingerprint ada di ujung kanan, nggak makan space di dalam dia punya touchpad, dan ini menurut gue cukup bagus. Kita bisa lihat speaker laptop ini tuh disupport B&O atau Bang & Olufsen, harusnya punya kualitas yang oke, tapi karena speakernya ngadep ke bawah ya, jadi nggak bisa expect banyak sih.
Laptop ini tebelnya nggak sampai 2 cm, cukup tipis, tapi kita tetap dapat beberapa port di sini kayak port HDMI, 2 slot USB A 3.0, ada Type C juga, jack audio 3,5 mm, dan ada port charging. Nah, cuma sayangnya di sini tuh nggak ada slot untuk SD card, dan menurut gue ini cukup disayangkan ya untuk gue pribadi karena slot itu tuh kepake banget untuk gampang mindahin data dari kamera. Untuk performance, walaupun ini laptop yang compact dan punya berat yang cukup ringan, tapi ini masih bisa untuk ngedit video 1080p di Premiere Pro. Online editing ringan-ringan di After Effects juga ini masih sanggup, dan tentu untuk main game ini masih bisa, tapi tergantung gamenya apa dulu gitu ya. Itu karena laptop ini punya prosesor Ryzen 5 5600U, jadi udah cukup powerful dengan dia punya L3 cache di 16MB, jadi enak banget untuk multitasking. Ditambah RAM yang dia punya itu 16GB dual channel onboard. Yes, onboard. Nggak upgradable, kayak terdengar sayang gitu, cuman menurut gue ini udah pas banget. Ya ini akan menjadi concern untuk kalian yang pengen upgrade RAM gitu. Cuma beneran ini udah cukup banget untuk gue pribadi. Kayak gue coba untuk buka browser, aplikasi, game secara bersamaan itu masih bisa ke-handle di laptop ini. Untuk grafik dia pakai integrated GPU AMD Radeon dengan VRAM 512MB. Untuk grafis-grafis ringan ya bisa lah, tapi kalau untuk main game AAA pastinya ini akan nggak kuat ya, akan nge-lag. Sekuat-kuatnya paling bisa 30 FPS, dan itu juga kondisi rata kiri atau low banget ya. Kita tes untuk performance edit video dan main game tipis-tipis. Storage laptop ini pakai SSD NVMe M.2 512GB. Untuk speed SSD gua tes dapat di 1765MB per second untuk read-nya, sementara untuk write-nya itu ada di 1131MB per second. Ini bukan NVMe M.2 tercepat yang pernah gua tes, tapi ini udah cukup lah, udah lumayan jauh banget speednya dibanding dengan HDD atau SATA gitu ya. Tentu ini akan ngaruh banget ke booting Windows sama booting software ketika kita buka software gitu. Untuk baterai kapasitasnya 43 Wh, untuk gue pribadi ini udah cukup banget untuk gue nge-script di luar gitu tanpa gue bawa charger. Ya, ini gue bisa nge-script seharian sambil dengerin Spotify pun bisa gitu. Terus untuk gue syuting kayak gini untuk baca script, ya ini bisa tanpa gue harus charge si laptop ini. Kalaupun gue harus bawa dia punya charger, again and again gue bilang ini adalah laptop yang compact dan ringan banget. Dan chargernya pun juga sama gitu, cuman 300 gram kurang lebih si chargernya. Jadi kalau kita bawa sama si laptop dan charger itu totalnya cuman 1,27 kg. Terus di laptop ini kita juga udah dapat Office Home Student 2019, dan menurut gue itu udah cukup banget untuk pemakaian sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian beli laptop ini udah keinstall Windows dan keinstall si Office-nya juga, jadi tinggal pakai aja gitu. Yang harus jadi pertimbangan di laptop ini tuh adalah RAM-nya yang non-upgradable 16GB, tapi itu udah cukup menurut gua. Kalau misalnya kalian emang rasa kurang ya, kalian nggak bisa untuk upgrade si RAM-nya ini. Terakhir untuk harga laptop ini kalau gua cek di e-commerce itu ada di 11,3 juta sampai di 11,6 juta. Jadi ini laptop 11 jutaan, tapi kalian udah bisa dapetin layar yang cakep, performance yang gokil, terus dia punya bobot sih sebenarnya yang gua demen sama ini tuh. Kayak bobotnya yang ringan tapi dia punya performance tuh udah lumayan keren gitu. Jadi itu yang gue suka sih, kayak mantap. So segitu aja video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten di channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.